angkatan 11 dari SDN 1 Singget, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Pada siang hari ini, saya akan melakukan praktek coaching bersama Ibu Lina. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lina. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Yuni. Bu Lina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi ada sedikit yang mengganggu. Kalau Bu Yuni Apa Bu? bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik. Mungkin Bu Lina ada masalah atau mungkin bisa diceritakan pada saya? Betul Bu, ada yang mengganggu pikiran saya ini. Gini Bu, di kelas saya itu saya merasa pembelajaran saya itu belum berhasil. Saya belum berhasil mengajar anak-anak Bu. Mengapa Bu Lina memiliki perasaan seperti itu? Coba ceritakan pada saya, Bu. Gini Bu, pada saat proses pembelajaran, ada beberapa anak-anak yang tidak memperhatikan pembelajaran, bahkan terkadang sampai membuat gaduh di kelas. Oleh sebab itu, saya merasa tidak berhasil dalam mengajar anak-anak di kelas, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi Bu Lina ini merasa gagal dalam pembelajaran karena banyak anak yang ramai sendiri sampai gaduh di kelas. Kira-kira dari percakapan kita ini ada keinginan atau harapan seperti apa yang ingin Bu Lina sampaikan kepada saya? Dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Jadi Bu Lina ingin solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Tadi Bu Lina sudah bercerita, nggih, Bu, Iya. bahwa Bu Lina merasa gagal dalam pembelajaran karena pada saat pembelajaran anak tidak memperhatikan dan membuat gaduh. Lalu, menurut Bu Lina, pembelajaran yang seperti apakah yang Bu Lina anggap berhasil? Menurut saya, pembelajaran yang berhasil itu saat anak-anak memperhatikan saya dan tidak berbuat gaduh dalam pembelajaran. Saya sering merasa emosi, saya itu terkuras, Bu, saat menghadapi anak-anak. Seringkali saat pembelajaran, anak-anak itu izin keluar untuk membuang sampah, untuk ke kamar mandi, padahal anak itu hanya membuat alasan saja supaya bisa keluar kelas, Bu. Baik, Bu Lina, saya mengerti. Setiap tindakan yang dilakukan manusia pasti memiliki alasan ya, Bu. Begitu juga anak-anak di kelas Bu Lina. Mengapa mereka bersikap seperti itu? Tentu saja mereka mempunyai alasannya. Nah, kira-kira mereka melakukan seperti itu tuh karena apa? Nah, atau mungkin kita bisa melihat bagaimana cara Bu Lina ini melakukan pembelajaran di kelas. Nah, supaya kita bisa mengetahui mengapa anak-anak tersebut melakukan hal tersebut, Bu. Saya selama mengajar sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti video maupun tayangan PowerPoint. Tetapi memang saya masih belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saat pembelajaran, biasanya saya hanya menggunakan satu sumber belajar saja, Bu. Wah, Bu Lina ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, jadi menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka tidak memperhatikan Bu? Padahal Bu Lina ini sudah sangat luar biasa sekali dalam proses pembelajaran. Mungkin karena saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak-anak yang memiliki minat berbeda dengan media yang saya gunakan menjadi bosan dan tidak memperhatikan, kemudian mereka membuat gaduh di dalam kelas saat proses pembelajaran, Bu. Oke, jika memang begitu permasalahan dari Bu Lina, kira-kira langkah seperti apa yang akan Bu Lina ambil kemudian untuk membuat murid Bu Lina memperhatikan saat pembelajaran dan tidak berbuat gaduh di dalam kelas itu seperti apa yang akan Bu Lina lakukan? Hmm,
Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu, sepertinya. Wah, bagus sekali Bu itu. Nah, kalau Bu Lina sudah ada keinginan seperti itu, nah berarti kan harus ada langkah-langkahnya. Kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa saja ya Bu? Hmm, apa ya, Bu, ya? Pertama-tama saya ingin berdiskusi dengan kepala sekolah atau teman sejawat saya yang sudah berhasil mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, untuk mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Kemudian saya juga akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar dan gaya belajar murid-murid di kelas saya, Bu. Wah, hebat, bagus sekali, Bu. Nah, kemudian setelah Bu Lina mendapat gambaran yang tepat tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, melalui diskusi dengan teman sejawat, kemudian kepala sekolah, kemudian melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya itu langkahnya itu bagaimana Bu yang akan Bu Lina lakukan? Setelah melakukan asesmen diagnostik, saya akan menyusun RPP berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar murid saya. Kemudian saya akan menyiapkan bahan belajar yang beragam sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar murid saya juga, Bu. Wah, bagus sekali langkah yang akan Ibu lakukan ini. Nah, jadi Bu Lina ini akan menyusun RPP untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar dari murid Bu Lina yang berbeda-beda dan beragam ini ya, Bu. Wah, sangat luar biasa Bu Iya, ide Bu. Bu Lina ini. Nah, selain itu, apa ada langkah lain yang akan Bu Lina lakukan untuk membuat pembelajaran di kelas ini berhasil dan anak ini akan lebih memperhatikan serta tidak membuat gaduh di kelas lagi, Bu? Selain itu, saya juga berencana untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak di kelas, Bu, supaya nantinya jika saat pembelajaran bisa berjalan dengan baik dengan adanya keyakinan kelas. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Nah, jadi nanti Bu Lina juga akan membuat keyakinan kelas ya, Bu. Seperti itu ya, Bu. Bersama dengan anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sehingga anak-anak nanti ini ke depannya bisa melaksanakan keyakinan tersebut bersama guru dan murid ya, Bu ya. Bagus sekali, Bu Lina. Nah, baiklah, Bu. Kira-kira setelah nanti rencana-rencana perbaikan pembelajaran Bu Lina, rencana yang sudah terlaksana, kira-kira seperti apa Bu indikator keberhasilan dari Bu Lina? Kemudian tentang pembelajaran yang Bu Lina yang berhasil itu apa saja ya? Indikator dari keberhasilan dari pelaksanaan rencana saya nantinya tentang pembelajaran yang berhasil itu, anak-anak terlihat antusias dalam pembelajaran, berperan aktif dalam kegiatan, memperhatikan, dan tidak ramai sendiri, Bu. Oke, nah jadi keberhasilan yang Bu Lina anggap itu adalah anak-anak yang terlihat antusias ketika jam pembelajaran, kemudian berperan aktif ya Bu dalam kegiatan pembelajaran, dan memperhatikan serta tidak ramai sendiri. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Nah, sekarang komitmen dari Bu Lina ini untuk menangani masalah ini bagaimana ya, Bu, kira-kira? Saya akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, Bu. Besok saya akan mulai berdiskusi dengan rekan sejawat saya yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Oke, baik Bu Lina. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Lina ini memiliki permasalahan dalam pembelajaran, yakni ada beberapa anak yang tidak memperhatikan, bahkan membuat gaduh di kelas saat jam pembelajaran. Dan setelah kita berbincang ini, Bu, kemudian Bu Lina akan berencana menyusun langkah-langkah yang akan Bu Lina lakukan ya untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, Nah, Bu. sekarang setelah Betul berbincang-bincang sekali, Bu. dengan saya, perasaan Bu Lina bagaimana ya? Saya merasa senang, lega setelah berbincang-bincang dengan Bu Yuni. Dan juga saya merasa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih ya, Bu Yuni. Oke, sekarang perasaan Bu Lina bagaimana? Ya, Saya sudah merasa lega, mendapatkan solusi dari permasalahan saya. sama-sama Bu. Jadi Bu Lina sudah merasa lega ya, sudah merasa ada solusi dari permasalahannya ya Bu Lina. Iya, betul sekali, Bu. Saya lega mendapatkan solusi dari permasalahan Alhamdulillah, yang saya hadapi. semoga usaha-usaha yang akan Bu Lina lakukan ini untuk menyelesaikan persoalan di kelas mendapat hasil yang maksimal dan sesuai harapan Bu Lina ya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Sekarang, apakah ada? Baik. Nah, sekarang apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan masalah saya. Nah, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Lina? Sudah cukup, Bu. Itu sudah mewakili perasaan saya. Saya sudah merasa lega mendapatkan solusi dari Bu Yuni. Nah, sama-sama, Bu Lina. Begitulah praktek coaching saya dengan Bu Lina sebagai coach. Sekarang selanjutnya waktu dan tempat saya akan kembalikan kepada Bu Lina. Terima kasih. Ya, baik. Begitulah praktek coaching saya dengan Bu Lina. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan. Sudah mulai bertukar posisi nggih, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, sebentar nggih. Ini sepertinya sinyal saya ya Bu agak ngadat tadi nggih. Iya, terkendala sinyal sepertinya, Bu. Tadi saya sudah menjawab, Bu Nggih, Yuni belum merespon. iya, saya sampai mengulang pertanyaan 2 kali nggih. Ini berarti sekarang Ini giliran Bu Lina. Monggo Bu. nggih, nggih. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Daniati dari SDN 1 Jegong, Kecamatan Jati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching bersama dengan Putri Wahyuningsih. Saya sebagai coach dan Putri Wahyuningsih sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Lina. Bu Lina sedang sibuk enggak ya? Enggak, Bu. Ada apa ya, Bu Yuni? Adakah yang ingin disampaikan? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu Bu Yuni.
Ya, benar sekali, Bun. Saya sedang gelisah. Gelisah bagaimana ya, Bu? Bisa diceritakan apa yang membuat Bu Yuni gelisah? Ceritanya begini, Bu. Di kelas saya, ada beberapa murid saya itu sering datang terlambat, Bu. Sering datang ke sekolah terlambat, masuk ke kelas terlambat ketika jam istirahat. Padahal itu sudah saya sering ingatkan, Bu, sudah sering saya tegur, tetapi masih terus diulangi. Nah, dari situ saya merasa bahwa saya ini gagal, Bu, dalam mendisiplinkan anak tersebut. Hmm, jadi Bu Yuni gelisah karena beberapa murid Bu Yuni sering terlambat masuk sekolah ataupun masuk kelas setelah jam istirahat nggih. Padahal sudah berkali-kali diingatkan. Jadi Bu Yuni merasa belum berhasil dalam mendisiplinkan murid, begitu ya Bu ya? Iya, Bu, benar sekali. Jadi saya merasa bersalah dan saya ini merasa menjadi seorang yang gagal dalam mendisiplinkan murid tersebut, Bu. Hmm, Bu Yuni merasa bersalah dan merasa gagal dalam mendisiplinkan murid tersebut. Baiklah Bu Yuni, dari obrolan kita kali ini, kira-kira yang ingin Bu Yuni dapatkan apa ya? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, sekaligus bagaimana ya cara yang efektif untuk mendisiplinkan murid ini, Bu. Baiklah Bu Yuni. Bu Yuni menginginkan solusi cara mendisiplinkan murid-murid Bu Yuni tersebut agar Bu Yuni berhasil dalam mendisiplinkan murid nih. Lalu menurut Bu Yuni, apa indikator Halo? Halo? Bu Yuni? Halo Bu Yuni? Iya, Terpental rum nggih? maaf, Bu. Iya, tadi mati lampu sebentar, sinyalnya terpental. Kita Nggih, saya lanjut ya. mulai dari awal napa dilanjut?
Nah, lebih efektifnya dari awal saja ya, Bu. Nanti Nggih, saya dari awal lagi nggih. Semoga tidak nggih. ada kendala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Daniati dari SDN 1 Jegong, Kecamatan Jati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching bersama dengan Putri Wahyuningsih. Saya sebagai coach dan Putri Wahyuningsih sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Lina. Kira-kira Bu Lina sibuk enggak ya? Enggak Bu, ada apa ya Bu Yuni? Sepertinya ada yang ingin disampaikan, ada yang mengganggu ya Bu Yuni? Iya, benar sekali, Bu. Saya sedang gelisah. Gelisah bagaimana Bu Yuni? Bisa diceritakan apa yang membuat Bu Yuni gelisah? Nah, ceritanya, Bu, saya ini memiliki murid yang sering sekali datang ke sekolah terlambat, masuk ke kelas terlambat ketika jam istirahat. Padahal tuh saya sudah sering mengingatkan, Bu, dan bahkan saya tegur. Tetapi anak tersebut tetap mengulangi kesalahannya, Bu. Jadi saya ini merasa gagal dalam mendisiplinkan murid tersebut, Bu. Hmm, jadi Bu Yuni gelisah karena beberapa murid Bu Yuni sering terlambat masuk sekolah, masuk kelas, padahal sudah berkali-kali diingatkan sama Bu Yuni. Jadi Bu Yuni merasa belum berhasil dalam mendisiplinkan murid begitu ya Bu? Iya, benar sekali, Bu Lina. Saya ini merasa Baiklah Bu gagal Yuni. dalam mendisiplinkan murid saya, Bu. Iya, Bu Yuni merasa gagal dalam mendisiplinkan murid-murid Bu Yuni. Dari obrolan kali ini, kira-kira apa yang ingin Bu Yuni dapatkan? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Jadi saya juga ingin mencari cara bagaimana supaya saya berhasil dalam mendisiplinkan murid ini, Bu. Hmm, jadi Bu Yuni ini ingin mencari solusi cara untuk mendisiplinkan murid-murid Bu Yuni, nggih. Eh, Gini, Bu Yuni Iya. kan memiliki permasalahan belum berhasil mendisiplinkan murid. Kemudian ingin mendapatkan solusi cara mendisiplinkan murid. Lalu, menurut Bu Yuni, apa indikator dari keberhasilan Bu Yuni dalam mendisiplinkan murid yang Bu Yuni harapkan? Indikator keberhasilan kalau menurut saya ya, Bu. Murid tersebut itu bisa tertib, Bu. Tertib masuk sekolah maupun kelas sesuai jadwal yang ada, Bu, yang sudah disepakati bersama dengan penuh tanggung jawab seperti itu, Bu. Dan patuh sama nasihat saya tentunya, Bu. Jadi Bu Yuni mengharapkan murid-murid tersebut bisa tertib masuk kelas maupun masuk sekolah sesuai jadwal dan penuh dengan tanggung jawab serta patuh dengan nasihat Bu Yuni ya. Iya, benar sekali seperti itu, Bu, yang saya harapkan. Oke baik, kalau begitu jika dibuat skala nih Bu, dari 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapakah tingkat kedisiplinan murid-murid Bu Yuni tersebut? Wah, kalau menurut saya, Bu, tingkat kedisiplinan murid saya ada di angka 7, Bu. Karena masih ada sekitar 7 murid dari 25 murid di kelas yang masih sering terlambat, Bu. Jadi dari skala 1 sampai 10, murid Bu Yuni berada di angka 7 ya. Nah, ke depannya ada di angka berapakah kedisiplinan murid yang Bu Yuni harapkan? Saya ingin semua murid saya ini disiplin, Bu. Jadi bisa menempati angka 10, seperti itu, Bu. Jadi Bu Yuni menginginkan semua murid Bu Yuni disiplin nggih. Berarti ingin skala 10 yang diinginkan Bu Yuni.
Ya, benar sekali, Bu. Saya ingin murid saya disiplin, Bu. Baiklah Bu Yuni, jadi seperti ini ya Bu Yuni. Setiap orang berperilaku itu pasti ada alasannya. Begitu pula dengan perilaku murid-murid Bu Yuni. Kira-kira menurut Bu Yuni, apa yang menyebabkan mereka sering terlambat masuk kelas? Menurut saya, anak-anak kalau sering terlambat masuk sekolah, itu karena bangunnya jelas kesiangan, Bu. Mungkin di rumah itu begadang, Bu. Sedangkan kalau anak-anak sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mungkin karena mereka tidak betah di dalam kelas, Bu. Jadi ingin suasana di luar terus seperti itu, Bu. Baiklah, jadi yang menyebabkan murid Bu Yuni sering terlambat masuk sekolah itu karena begadang, karena sering bangun kesiangan, serta yang sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat itu karena tidak betah berada di dalam kelas. Nggih. Dari permasalahan Bu Yuni tadi, menurut Bu Yuni, kira-kira apa yang bisa Bu Yuni lakukan untuk mendisiplinkan murid tersebut? Apa ya, Bu? Saya juga bingung. Mungkin untuk mendisiplinkan murid tersebut, saya akan melakukan segitiga restitusi, Bu. Pada murid tersebut, pertama, saya akan menanyakan kepada murid mengapa dia bisa datang terlambat ke sekolah. Kemudian, kenapa bisa terlambat masuk ke kelas. Padahal jam istirahat sudah usai. Jika alasan mereka karena bangun kesiangan, setelah itu saya akan menanyakan cara-cara yang dilakukan murid agar bisa bangun lebih pagi, Bu. Kemudian jika alasannya terlambat masuk kelas karena bosan, karena suasana di dalam kelas begitu saja tidak ada menariknya, maka saya akan menanyakan apa yang ingin dilakukan di luar kelas, meminta murid untuk menyampaikan keinginannya agar bisa betah di dalam kelas, Bu. Nah, kemudian saya juga akan meminta komitmen terhadap murid tersebut untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama, Bu. Luar biasa sekali Bu Yuni. Dengan melakukan segitiga restitusi, itu adalah tindakan yang tepat sekali. Kemudian, apa masih ada ide lain yang ingin Bu Yuni lakukan? Oh iya Bu, saya juga akan membuat keyakinan kelas. Nah, bersama murid saya Bu, tentang kedisiplinan waktu belajar tentunya Bu. Selain itu, saya juga akan mendesain ruang kelas saya supaya lebih menarik, suasananya lebih nyaman, kemudian menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan murid Bu tentunya. Luar biasa Bu Yuni ini idenya dengan membuat keyakinan kelas, mendesain ruang kelas yang menarik, yang nyaman, kemudian menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid. Bagus sekali Bu Yuni. Kira-kira apa yang akan Bu Yuni lakukan terlebih dahulu dari tindakan-tindakan tersebut? Mungkin saya akan memulainya dari membuat keyakinan kelas dulu, Bu, supaya keyakinan kelas ini sebagai acuan bagi mereka. Nah, ketika pembelajaran juga akan lebih nyaman dan tertib, Bu. Betul sekali Bu Yuni. Penting sekali untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan murid, agar murid juga berlatih disiplin sesuai dengan kesadaran diri dan bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Setelah membuat keyakinan kelas, apa tindakan selanjutnya yang akan Bu Yuni lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, membuat suasana kelas yang nyaman saya dan menarik. Saya akan mendesain kelas saya, Bu, senyaman mungkin. Nah, setelah itu saya melakukan segitiga restitusi kepada murid yang terlambat tadi, Bu, yang tidak disiplin tadi. Nah, kemudian langkah terakhir yang akan saya ambil nih,
saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sesuai dengan kebutuhan murid. Jika sebelumnya saya tidak memperhatikan kebutuhan murid tersebut, Bu, saya kedepannya akan lebih berpihak pada murid, melakukan pendekatan pada murid, menanyakan Bu, bagaimana pembelajaran ini supaya menyenangkan, kamu itu maunya gimana ya? Nah, seperti itu Bu. Baiklah Bu Yuni, bagus sekali rencana tindakan yang Bu Yuni akan lakukan. Sangat luar biasa dengan mendesain kelas senyaman mungkin, kemudian melakukan segitiga restitusi, melakukan pendekatan dengan murid untuk membuat pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Kira-kira masih ada ide lainkah yang ingin Bu Yuni lakukan? Kira-kira apa ya? Oh iya, ada Bu. Suatu ketika saya akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas, Bu. Nah, supaya murid saya ini tidak bosan di dalam kelas terus, Bu. Nah, itu mungkin akan saya lakukan 2 minggu sekali. Nah, melakukan pembelajaran di luar kelas agar murid-murid saya ini memperoleh udara segar, pembelajaran juga menyenangkan. Nah, selain itu saya sendiri juga lebih fresh gitu, Bu. Jadi tidak emosi dengan murid yang tidak disiplin tadi, Bu. Jadi kita sama-sama mendapatkan udara yang segar dan pikiran yang fresh seperti Wah, itu, Bu. bagus sekali ide Bu Yuni ini. Dengan belajar di luar kelas, maka kita bisa mendapatkan udara segar dan pikiran menjadi lebih fresh, baik guru maupun muridnya. Kira-kira nih Bu, kapan Bu Yuni akan melaksanakan tindakan-tindakan tersebut? Nah, saya akan memulainya langsung besok, Bu, supaya ada perubahan. Besok saya akan mulai membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Setelah itu saya mendesain kelas saya menjadi lebih nyaman dan menarik. Kemudian saya juga akan melakukan penerapan segitiga restitusi tadi, Bu. Nah, kemudian langkah terakhir saya seperti tadi, Bu, melaksanakan pembelajaran di luar ruangan setiap 2 minggu sekali, Bu, supaya pembelajarannya itu tidak monoton di dalam kelas seperti itu, Bu. Tepat sekali Bu Yuni. Dengan sesegera mungkin melaksanakan tindakan penyelesaian, kita bisa sesegera mungkin juga menyelesaikan masalah kita. Lalu dalam melaksanakan rencana tindakan yang Bu Yuni akan lakukan, Bu Yuni membutuhkan bantuan dari siapa saja nih? Atau siapa saja yang akan Bu Yuni ajak untuk berkolaborasi? Nah, tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bu, dengan rekan sejawat, dengan mungkin guru yang lebih senior terhadap kelas saya. Kemudian saya juga akan mengajak salah satu guru saya yang memiliki ide-ide kreatif untuk menuangkannya di dalam kelas saya, Bu. Kemudian saya juga akan bersosialisasi dengan wali murid bahwa ada pembelajaran 2 minggu sekali di luar ruangan. Begitu Bu Lina. Wah, hebat sekali Bu Yuni. Jadi Bu Yuni berkolaborasi dengan semua pihak ya untuk mewujudkan pembelajaran yang Bu Yuni harapkan demi mendisiplinkan anak-anak tadi nggih. Seperti belajar di luar kelas, belajar di alam terbuka, kemudian mendesain ruang kelas dan lain-lain tadi dan dengan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid. Ya, bagus sekali Bu Yuni. Sekarang setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Bu Yuni? Saya merasa lega tentunya Bu. Saya tidak gelisah lagi. Saya juga menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan masalah saya. Saya juga lebih tahu Bu langkah-langkah seperti apa yang akan saya ambil untuk mendisiplinkan murid saya ini, Bu.
Jadi saya juga tidak merasa ngedown lagi karena saya merasa gagal, seperti itu Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Alhamdulillah Bu Yuni sudah merasa semangat, lega, tidak down lagi, tidak gelisah lagi nggih. Saya menjadi semakin penasaran nih dengan hasil dari rencana tindakan yang akan Bu Yuni lakukan nanti. Kira-kira kapan nih saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Yuni lagi, mendengarkan cerita Bu Yuni tentang hasil dari rencana tindakan yang Bu Yuni akan lakukan. Hmm, nanti saya akan berbincang lagi pada Bu Lina jika saya sudah selesai menerapkan semuanya Bu. Jadi Bu Lina bisa melihat perubahan murid saya, kemudian bagaimana suasananya setelah eh, saya melakukan praktek-praktek kita tadi Bu. Oke, siap. Saya akan menunggu Insya kabar Allah dari Bu Yuni. ya, siap Bu. Semoga rencana-rencana tindakan Bu Yuni bisa berjalan lancar dan memberhasil penyelesaian masalah yang memuaskan ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Lina sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, bersedia menemukan solusi dari permasalahan saya, sudah membuat saya lebih bersemangat dari sebelumnya. Sama-sama Bu Yuni, terima kasih juga sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Nah, sama-sama Bu Lina. Saya undur diri dulu ya Bu, karena waktunya sudah siang. Saya juga mau izin pulang duluan. Terima kasih ya Bu Lina. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Yuni, waalaikumsalam. Begitulah coaching yang saya lakukan bersama Putri Wahyuningsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilanjutkan mengisi refleksi nggih. Mengisinya mboten bareng-bareng di main Bu. Boten mengisinya di sini tadi 10 menit. Langsung ke berarti kita download niki refleksi malah nggih Bu Lina. Yang kemarin nggih. Saya ingin menanyakan perasaan Bu Yuni setelah melakukan proses coaching bersama saya. Apa yang dirasakan Bu Yuni, bisa diceritakan Bu Yuni bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya merasa lebih lega tentunya Bu. Saya tidak galau lagi, saya tidak gelisah, saya dapat menemukan solusi dan cara penyelesaian masalah yang saya hadapi, serta saya ini merasa tidak ngedown lagi Bu, atau tidak rendah hati lagi. Sebelumnya saya merasa, wah ini saya gagal karena murid saya ini tidak patuh pada saya, tidak bisa disiplin. Sebelumnya saya berpikir seperti itu Bu, tapi sekarang saya sudah merasa lebih bersemangat untuk merubah murid tersebut agar lebih disiplin Bu. Hmm.
Sebentar Bu, saya belum bertanya pada Bu Lina. File saya masih loading. Nah, Bu Lina, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu Lina setelah kita melakukan coaching, kita saling berbagi pengalaman, serta berbagi permasalahan yang kita hadapi, Bu? Saya merasa lega, Bu. Merasa senang bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, merasa semangat juga untuk menyelesaikan masalah saya, tidak gelisah lagi. Bagaimana Bu Yuni? Bisa kembali ke Iya, room? Bu, tadi Bu Lina sudah merasa lega, senang,